Halo semua, apa kabar? Balik lagi sama gue Aryo Pratomo @Segario, dan hari ini gue akan ngobrolin sekitar internet di rumah dengan mesh system. Hari ini gue ditemenin sama TP-Link, oke? Yuk kita bahas. Oke, pasti pernah di rumah kita ngerasa kecepatan internet di bagian rumah itu berbeda-beda. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih pelan, bahkan ada yang nggak dapat internet sama sekali. Kayak nonton Parasite nggak sih? Parasite itu harus internetnya di bagian kamar mandinya doang untuk nyolong internet tetangga. Tapi ini bukan ngomongin nyolong, ini bahkan kalau di rumah sendiri ada daerah yang nggak dapat. Makanya gue di sini mau menganjurkan menggunakan mesh system. Mesh system adalah cara untuk mendapatkan semua jaringan yang ada di rumah itu merata. Ya, oke. Cara kerjanya gimana? Pada dasarnya biasanya kalau kita bikin WiFi hotspot cuma satu router aja, dia akan membuat gelombang yang sekitar ya kira-kira kayak lingkaran semakin besar tergantung kekuatannya, tapi tetap aja dalam sebuah rumah tantangannya tuh banyak dengan semakin banyak lantai dan semakin banyak tembok. Dua hal itu menjadi kabar buruk buat WiFi. Oleh karena itu hadirlah mesh system. Jadi, semakin banyak point mesh system itu, dia akan menyambung kekuatan. Bukan untuk perpanjangan kekuatan aja, tapi kayak saling mendukung. Begitu satu orang pindah ke daerah yang nggak dijangkau oleh mesh pertama, dia akan nyambung langsung ke mesh keduanya. Seamless, artinya kita nggak perlu pindah-pindah WiFi yang ada di handphone atau di device kita. 3-5 tahun ke belakang, nggak kali ya, nggak tahu. Selama rumah ini udah lama, iya sekitar 3-5 tahun ke belakang gue udah pakai TP-Link Deco M5. Jadi caranya, settingnya sebenarnya cukup mudah, cukup straightforward ya. Jadi kalau misalnya kita langganan fiber optik atau internet apapun, pasti dapat modem dari mereka. Dari modem itu keluar kabelan yang bisa dihubungkan ke belakangnya ini dari M5. Nah itu juga nanti M5-nya kita install aplikasi yang ada dari TP-Link, tinggal akan detect sendiri di awal. Begitu kita udah menentukan yang awal apa, poin yang kedua atau node yang kedua dan ketiga itu akan juga sama gampang masangnya. Usahakan ditaruh di tempat yang node kedua itu masih terjangkau dari node pertama dan mengcover lebih banyak area lagi. Dan node ketiga pun juga begitu, mendekat dengan salah satu node yang udah ada sebelumnya. Kalau itu mereka selama masih dalam jangkauan setiap node-nya, akan menjadi satu mesh system yang kuat banget. Dan ini udah gue buktikan lancar banget. Di sini gue ada Deco M5 dan juga ada Deco E4 yang solusi lebih terjangkau. Terjangkau dari segi harga dan juga dari segi dia juga paketnya berisi hanya 2. Jadi untuk mungkin rumah yang lebih kecil atau rumah yang lebih lebih ukurannya tidak begitu banyak tembok, tidak begitu sulit, bukan tentu kecil ya, tapi tidak begitu sulit dijangkau, mungkin Deco E4 jawabannya. Perbedaannya sebenarnya sedikit sih. Frekuensi 2,4 GHz-nya lebih kuat yang M5. Udah gitu juga M5 ada beberapa fitur yang gue suka banget, yaitu antivirusnya sendiri dan speed test. Dua-duanya yang menarik, yang penting banget buat gue sebagai orang tua juga adalah parental lock. Dua-duanya punya parental lock yang tujuannya kita bisa kayak memantau device apa aja yang masuk, device anak tuh lagi ngapain aja, ngeblok beberapa website yang mungkin tidak perlu. Dan yang paling keren dari parental lock adalah mengatur durasi kapan anak berhenti untuk berinternetan. Jadi kita langsung matiin aja dari device-nya, bilang aja internetnya udah mati jam segini, udah nggak bisa dinyalain lagi. I don't know, you make up the reasons lah, tapi intinya itu fitur yang menarik banget. Lalu terus apalagi, apa sih gunanya mesh system? Mesh system tuh juga digunakan dengan semakin pinternya rumah kita atau smartnya rumah kita, berarti akan semakin banyak device yang masuk. Selain handphone, laptop, tablet, segala macam, jangan lupa banyak smart home devices yang bisa berguna untuk kepentingan keluarga juga di rumah. Contohnya, gue di sini ada 2 TP-Link Tapo IP camera. Kalau kita buka ya, 2 device yang lucu ini, bentuknya lucu banget, adalah sebuah IP camera. Artinya semacam kamera yang kalian bisa lihat lewat aplikasi, memantau di rumah lagi ngapain, sedang apa, dan ada apa. Ya itu semua bisa dilihat di sini. Ini bisa pan dan bisa tilt bedanya. Dia bisa lihat atas bawah, dan kanan kiri, bisa muter. Dan itu semua bisa dikendalikan dengan aplikasinya yang ada di TP-Link ini, di smartphone kita.
Yang kedua, bedanya adalah dia biasanya bisa ditaruh di tembok-tembok atau di atas. Jadi kayak di depan rumah mungkin, di depan pintu bisa ditaruh seperti ini, dan dia memang tidak bisa bergerak kanan kiri, tapi dia bisa ringan banget, lebih ringan daripada yang ini untuk ditaruh di atas di atap atau di mana yang tujuannya untuk ya surveillance lah juga bisa. Ini lucu banget, Tapo. Ada lagi, jangan lupa TP-Link juga ada smart bulb-nya sekarang. Brightness-nya 806 lumens dan dia bisa kerja dengan Google Assistant atau Alexa. Oke, jadi kalau ini semua sudah masuk ke dalam aplikasinya TP-Link dan semua bisa dikendalikan melalui router yang sama segala macam, I think it can work for your benefit juga. Ini enak banget berada di satu ekosistem TP-Link. Lalu, bagaimana kalau sekarang banyak banget device yang sebenarnya belum smart? Jadi belum terkoneksi dengan internet. Bisa nggak kita atur juga? TP-Link mengeluarkan solusi seperti itu juga. Jadi gini nih, ada namanya Tapo Smart Plug. Oke, Tapo Smart Plug adalah sebuah power adapter yang memberikan koneksi internet. Wah, gimana cara kerjanya tuh? Ya, basically kita taruh, dicolok, di tembok, di PowerPoint, lalu device apapun yang menggunakan listrik kita colok di bagian sininya. Lalu kita koneksi ke TP-Link kita, dan setidaknya walaupun tidak bisa mengatur penuh device-device yang non-smart tadi, tapi setidaknya kita bisa mengatur mati nyalanya dan memberi timer. Misalnya kita akan keluar rumah atau sudah di luar rumah lupa mematikan sesuatu, atau ingin sesuatu menyala duluan sebelum kita pulang. Setidaknya dia bisa memutus atau menyambung hubungan listriknya. So I think that's smart enough, dan ini bisa didapatkan juga bagian dari TP-Link. So everything is in the ecosystem, and that would be great. Oke, jadi sekali lagi kita recap. Apa itu mesh system sudah kita bahas. Lalu mesh system ada apa aja pilihannya? Ada Deco M5 dan Deco E4. Pilihan lebih ekonomis adalah yang E4, pilihan yang lebih canggih adalah yang M5. Sedangkan untuk masuk ke ekosistemnya juga ada dua IP kamera ini, yang satu bisa pan dan tilt, yang satu lebih kecil bisa digantung. Semuanya bekerja di ekosistemnya TP-Link. Dua lagi ini adalah smart bulb yang bisa diatur juga di aplikasi, sedangkan yang terakhir adalah smart plug, Tapo Smart Plug. Basically ini untuk menjadikan yang non-smart menjadi agak smart. Alright, jadi itu semua produk-produk dari TP-Link yang gue diberkahi untuk mencoba beberapa ini. Semoga berguna. Let me have your thoughts. Tulis komen di bawah. Sampai ketemu di berikutnya. Bye now. Be nice.